wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Shadaqallahul azim. Apabila ada kesalahan kekurangan dalam saya tilawah, saya pribadi mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sulia yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dengan indahnya dan merdunya suaranya. Semoga berpahala bagi Ibu Sulia dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkan. Kemudian dilanjutkan dengan acara yang ketiga yaitu materi dari Bapak Ustadz yang kita nantikan yaitu dari Bapak Ustadz Fauzan Akbar Daulay. Monggo waktu dan tempat Pak Ustadz kami persilakan. Nanti suaranya dari laptop ya, jadi bukan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, para hadirin jamaah majelis madrasah perantau online di seluruh dunia maupun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita, kelapangan, kemudahan urusan, dan segala bentuk daripada hajat-hajat kita ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kajian kita kali ini adalah The Power of Evolution. Ini kita ulang kaji. Satu, niatnya ulang kaji. Yang kedua, kalau mungkin ada tambahan-tambahan, semoga ilmu kita semakin bermanfaat. Amin. Kemudian dengan kita mengaji ini, semoga kita tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, evolution artinya adalah wudu. Judul kita kali ini adalah kekuatan wudu. Perlu kita belajar tentang wudu, wajib hukumnya. Ada 3 ilmu yang paling wajib di antara seluruh ilmu-ilmu keislaman. 1 ilmu fikih, 1 ilmu tauhid, 2 ilmu fikih, yang ketiga ilmu tazkiyatun nufus, yaitu ilmu untuk memperbaiki dalaman kolbu kita. Yang 3 ini itu wajib hukumnya, tidak boleh ditinggalkan siapapun dia dari setiap orang Islam. Kalau dia muslim, kalau dalam hatinya ada kalimah thayyibah la ilaha illallah, 3 ini wajib hukumnya dipelajari. 1 saja boleh tidak Ustaz? Tak boleh. Nggak ada korting-korting, diskon nggak ada di sini. Wajib hukumnya 3 ini. Oh, saya pandainya nahu. Iya, ilmu nahu, oke. Tetapi kalau dia tidak belajar ini, 3 poin ini nonsen. Sorof dia hafal, alfiyah dia hafal, ilmu-ilmu nahu, grammar, bahasa Inggris dia hafal, Jerman, Mandarin dia hafal.
3 ini nggak dipelajari, out, offside. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yang termasuk dalam kajian fikih kan 3 tadi. Ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf ataupun tazkiyatun nufus. 3 ini. Nah, kajian kita kali ini adalah mengenai berwudu. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa itu wudu? Wudu adalah pembasuhan anggota tubuh yang khusus. Jadi nggak semua dibasuh. Wudu itu apa? Kita membasuh anggota tubuh yang khusus. Pakai niat, dengan niat yang khusus. Dan cara yang dikhususkan juga. Semuanya khusus, spesial. Jadi wudu ini bukan kaleng-kaleng. Wudu ini sesuatu yang spesial. Dan diberikan kepada umat ini. Banyak ciri-ciri daripada umat akhir zaman. Umat Rasulullah SAW. Di antaranya adalah wudu. Jadi orang terdahulu, itu mereka ada kewajibannya beribadah pada Allah. Apa bentuknya? Beda-beda. Para nabi terdahulu mereka wajib sholat tahajud. Walaupun Nabi Muhammad SAW, beliau diangkat sebagai nabi, tapi tidak mesti beliau tuh langsung melaksanakan puasa. Tidak. Ada ibadah-ibadah khusus saja, sholat malam. Umat terdahulu tidak ada mereka wudu. Jadi wudu ini adalah hadiah dari Allah untuk kita. Sebab apa? Spesial. Kalau sesuatu yang spesial, sesuatu yang berharga, tentulah diberikan kepada orang yang berharga juga. Do you love me? Yes, I love you. Kamu cinta sama saya? Iya, saya cinta. Buktinya apa, Bang? Buktinya apa, Mas? Ini hadiah. Tak akan mungkin seseorang lelaki dia diterima tanpa adanya pemberian sesuatu yang berharga. Jadi mahar yang diberikan seorang suami kepada seorang istri adalah bentuk pengorbanannya menghargai sang istri. Hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Jadi wudu adalah hadiah Allah Subhanahu wa taala untuk umat ini. Kemudian ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW bahwa la yusbighu abdun al-wudu'a illa ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Ini hadisnya statusnya sebagian para ulama menyatakan hadisnya hasan. Tidaklah seorang hamba yang dia menyempurnakan wudunya kecuali Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan kesalahannya yang lalu maupun yang akan datang. Oh, ternyata wudu bisa menghapuskan dosa. Iya. Walaupun disebutkan ini adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar tak akan langsung jadi besar kecuali dimulai daripada dosa-dosa yang kecil. Kan dosa kecil saja. Tunggu dulu. Kalau dosa kecil, tapi dia istiqomah sedikit demi sedikit, sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Gawat ini. Nggak apa-apa itu. Secuil aja. Dia nggak tobat. Dia, udahlah, cincai ini, cincai. Allah kan maha pengampun. Dia katakan, Allah kan maha pengampun. Nggak ada masalah nih, no problemo. Maafi muskil. Kata dia. Tetapi, sesuatu yang kecil ini, itu luar biasa besar di hadapan orang muslim. Yang hakiki. Sedikit saja nih, Allah kan maha pengampun. Lafaz seperti ini, Allah kan maha pengampun, dosa besar saja, 99 orang dibunuhnya, 100 orang dibunuhnya, itu saja dimaafkan Allah. Iya, kalau Allah maafkan. Yakin kita Allah maafkan kesalahan kita. Betulnya perbuatan kita, amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Betulnya kajian kita, bacaan Quran kita, zikir kita,
sholat sunnah kita, tahajud kita. Saya alhamdulillah baca Quran nggak tinggal setiap hari. Tetapi apakah baca Quran kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Tak tentu. Mesti kita tuh khawatir diri kita, takut-takut nggak diterima Allah. Maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita berharap ada khauf, ada roja, ada takut amalan kita tidak diterima oleh Allah, takutnya ada, yang kedua harapnya ada. Walaupun saya lemah, saya tetap berharap Allah ampunkan dosa saya. Salah satu caranya adalah dengan kita menyempurnakan wudu. Beda wudu, beda menyempurnakan wudu. Dia berwudu, iya, sempurna. No. Dia berwudu, iya. Sebab apa? Menyempurnakan wudu. Sehingga ulama-ulama terdahulu diceritakan oleh Syekh Hasan Al-Kaf bahwa ada yang berwudu itu sampai 1 jam. Ya, mengapa kok begitu lama wudunya itu? Karena ingin sempurna betul ketika berwudu. Semua sunnah-sunnah mau dibuat, doa-doanya dibuat. Ada yang seperti itu. Siapa yang mau sholatnya khusyuk? Ustaz, adakah sholat khusyuk itu? Jawabannya ada. Kan saya susah sholat khusyuk itu. Nggak pernah saya sholat khusyuk. Iya. Makanya terus kita belajar. Minal mahdi ilal lahdi. Sholat itu dipelajari terus menerus. Sholat itu dipelajari walaupun sudah berumur, tetap belajar sholat. Pentingkah kita belajar sholat? Wah, penting sekali. Ada orang dia galau hatinya. Pusing kepalanya. Masalah-masalah luar biasa besar. Tapi orang yang dia sholatnya 2 rakaat, dia menghadap pada Allah Subhanahu wa taala, selesai masalahnya, itu ada orangnya. Dan contohnya ada. Siapa contoh-contohnya? Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Carilah kamu pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Ini diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, dicontohkan kepada para sahabat, sahabat buat sehingga mencontohkan untuk umat-umat setelahnya. Sehingga menjadi contoh kehidupan kita sekarang. Makanya para ulama menganjurkan kalau kita ada masalah, pertama kali ingat Allah. Kemudian apa? Kita sholat sunnah. Ada masalah, sholat sunnah. Sholat sunnah apa? Hajat. Belajar menyelesaikan dengan sabar dan sholat. Sabar hati kita ada masalah. Kemudian apa? Kita buat sholat sunnah. Sholat sunnah saya tidak begitu bagus. Nah, itu kita pelajari terus menerus. Hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Fardu wudu ada 6. Ini kita wajib hukumnya. Orang-orang dari mazhab Hanafi, mereka menghafalkan rukun-rukun sholat. Rukun-rukun sholat, orang-orang mazhab Hanafi, orang-orang India, Pakistan, itu mereka menghafalkan setiap rukun-rukun sholat mereka. Tetapi negara kita kadang kurang ambil berat dengan perkara-perkara ini. Sehingga silap kadang-kadang dalam amal ibadahnya yang wajib. Nah, fardu wudu ada 6. 4 dalam Al-Quran, 2 dalam hadis. 4 dalam Al-Quran, 2 dalam hadis. Yang pertama, niat. Ini yang dalam Quran. Kalau dalam Quran, membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap sebagian kepala, membasuh kaki. Ini menurut Al-Quran ada 4. Menurut hadis ada 2, niat dengan tertib. Oke. Kemudian kita bahas, kapankah niat itu dimulai? Ini dari dasar kita pelajari sedikit demi sedikit. Kapan itu niat? Oh, niat itu ketika membasuh tangan. Tidak. Kalau kita membasuh tangan di air keran itu, tangan adalah termasuk sunnah. Tangan termasuk sunnah. Makanya ketika kita keran dihidupkan, kita mencuci tangan kita, membasuh tangan kita, tangan itu niatnya sunnah.
Kapan kemudian niat itu wajib? Ada bagian sunnah, ada bagian yang wajib ketika berwudu itu. Sunnah ada, yang wajib ada. Yang wajib itu 6. Nah ini niatnya kapan? Ketika pertama kali air nyampe. Kita ambil air. Pertama kali nyampe air itu. Dari mana? Dari tengah. Biasanya dari tengah, tidak dari atas. Sebaiknya dari atas. Wudu itu minal a'la, dari atas. Sebaiknya. Ustadz, saya dari tengah aja lah, lebih suka yang tengah-tengah. Sudah, suka hati, terserah. Sah, tetap sah. Afdolnya dari atas. Jadi ketika pertama kali air nyampe di kepala kita, disitulah kita niat. Sengaja saya berniat berwudu lillahi ta'ala. Pakai bahasa apa saja terserah. Pakai bahasa Kanton silakan. Jerman silakan. Boso Jawi monggo. Oke. Nah, ini rukun berupa nanti kita akan bahas sedikit demi sedikit. Ini yang rukun yang ke-6, yaitu berupa tertib. Basuh wajah, tangan, rambut, kaki. Kemudian selesai tertib. Kan tertib. Dia berurutan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan tertib. Itu hanya berlaku ketika di luar air. Namun jika dia berada di dalam air, baik dia mungkin sedang berenang, diving. Dia diving di dalam laut, sungai, kolam renang, maka tidak berlaku tertib. Artinya bagaimana tuh? Kalau dia masuk begitu saja, sudah selesai. Saya niat wudu, jadi langsung berubah deh dari yang dia tidak suci menjadi suci langsung. Begitu dia masuk dalam kolam itu, dia niat, ya Allah, saya niat berwudu, selesai. Sama juga dengan mandi wajib. Dia berhadas besar, dia junub. Maka ketika masuk air kolam renang, maka begitu diniatkan ya Allah, saya mandi wajib, selesai. Tinggal mungkin kita pijit-pijit sedikit-sedikit, selesai. Tapi begitu dia masuk begitu saja, dia niat mandi wajib, selesai semua. Jadi tertib itu berlaku kapan? Di luar air, di daratan, bukan di dalam lautan ataupun di dalam air. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sunnah wudu. Sunnah wudu. Yang pertama, melafazkan niat. Nawaitu diucapkan memang. Nawaitunya diucapkan. Sengaja saya sholat zuhur. Niat, melafazkan niat bagaimana hukumnya? Melafazkan niat, hukumnya tidak wajib. Usolli fardhu zuhri. Diucapkan begitu keluar suara, itu hukumnya tidak wajib. Jadi hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Pentingkah kita untuk mengucapkannya terdengar di telinga kita? Penting. Sebab apa? Supaya hati kita nggak was-was. Pas dia niat itu. Semakin betul niat, semakin betul lafaz kita diucapkan dan telinga kita mendengar, itu berpengaruh di dalam hati kita. Berpengaruh di dalam sholat. Saya ingin sholat khusyuk. Maka perbuatan sebelum sholat itu berpengaruh di dalam sholat. Perbuatan sunnah-sunnah yang dilakukan, apakah penting sunnah-sunnah wudu itu? Penting. Sebab semua perbuatan yang di luar sholat, sebelum sholat itu berpengaruh di dalam sholat. Jadi, melafazkan niat. Kita lafazkan, bunyikan itu. Kalau dibunyikan, terdengar suara kita, hati kita enak ketika mengucapkan niat tersebut. Kemudian hadirin rahmati Allah, kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca. Didengar telinga. Ta'awuz. Nah, itu di samping itu kita gabungkan niatnya. Setelah dia berniat melafazkan itu, ini sunnah-sunnah wudunya.
Jadi Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Itu kita baca apa namanya itu membasuh tangan. Ketika kita membasuh tangan, dibaca. Itu sunnah ketika sunnah wudu. Jadi sunnah wudu itu diniatkan. Kita basuh tangan kita diniatkan. Ya Allah, ini artinya kalau kita bunyikan, Ya Allah, aku berlindung pada Engkau daripada godaan syaitan. Sehingga mereka itu, dan aku berlindung kepada Engkau dari kehadiran mereka. Setan ini ketika kita sholat itu hadir. Kalau ibu-ibu teringat, oh tadi lupa matikan kompor. Oh duit tadi, oh HP tadi yang dicari-cari sebelum sholat ternyata tersimpan di bawah laci, di dalam laci. Itu diingatkannya. Kapan itu teringat? Di dalam sholat. Mengapa bisa teringat? Ada setan yang bertugas di situ. Tiap sholat pasti datang setan itu. Di kipas-kipas, tukang kipas nih, tukang kipas. Kalau ada tukang kipas yang nggak digaji, setan namanya. Dia akan masuk kepada otak kita, diingatkannya segala bentuk apa yang kita lupa, kenangan-kenangan manis ataupun kenangan pahit, itu kadang-kadang teringat di dalam sholat. Nah, bagaimana supaya mengurangi hal-hal yang seperti itu? Ini dibaca doanya. Rabbi, a'udzubika min hamazati syayatin, wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Nah, itu baca. Kemudian ada yang rahmati Allah, siwak. Siwak kayu itu. Kayu yang dari Mekah. Siwak ini banyak fadilahnya. Paling tinggi adalah mudah kita ketika akhir hayat untuk mengucapkan la ilaha illallah. Siapa yang dia bersiwak sebelum sholat, ada dalam Tangkihul Qaul, bahwa sholatnya 2 rakaat sama dengan sholat 70 rakaat. Jadi siwak ini beda fadilahnya dengan sikat gigi. Sikat gigi membersihkan gigi. Siwak bukan hanya membersihkan, tapi ada fadilah-fadilahnya tersendiri. Kemudian dari rahmat Allah SWT, ada matmadah. Matmadah ini apa artinya? Matmadah ini artinya kumur-kumur. Jadi ketika kita berwudu, bukan hanya memasukkan air, tetapi masukkan air dan kita kumur-kumur, sungguh-sungguh kumur-kumurnya. Ada yang untuk sampaikan di leher, agak didongokkan ke atas. Siapa yang mau, mungkin anak-anaknya suaranya bagus, kori-kori supaya latihan nafasnya panjang, maka habis bangun tidur, ambil air, masukkan sedikit, dan ditahankan. Digoyang-goyangkan. Ditahan. Sampai sekuat apa nafasnya, baru buang. Buat 3 kali. Anak-anak kita yang belajar mungkin kori-kori supaya dia dahak-dahaknya keluar. Kahak-kahaknya lah, kata orang Malaysia. Keluar. Sepanjang nafasnya. Jadi dia latihan nafas juga. Karena kori-kori itu, dia latihan nafas. Sepanjang apa nafasnya, baru lepas. Sepanjang apa nafasnya, baru lepas. Jadi tadi kumur-kumur. Karena kumur-kumur memang dia mengeluarkan juga bakteri-bakteri yang kurang baik di dalam mulut, sisa-sisa makanan. Kemudian ada namanya istinsyak. Istinsyak adalah masukkan air ke hidung. Masukkan saja? Tidak. Agak ke dalam. Memang agak pedih sedikit. Agak ke dalam. Dimasukkan. Caranya bagaimana? Afdolnya. Ambil air untuk 2. Satu untuk kumur-kumur dan satu untuk hidung. Masukkan untuk air di mulut dan ke hidung. Itu afdolnya. Tapi kebiasaan kadang-kadang silakan. Untuk mulut dulu, kemudian baru hidung. Dan dibuang. Namanya istinsyak. Tangan kiri. Bukan tangan kanan juga. Dibuangnya dengan tangan kiri. Tangan kiri. Baru dibuang, didorong. Tembakkan. Tembakkan. Dibuang dengan tangan kiri. Kemudian kita berwudu macam-macam. Ketika kita membasuh wajah, selesai. Setelah itu kita membasuh tangan. Jadi kalau wajah, dari atas, ini atas
pakai gayung, pakai ciduk. Ambil gayung itu dari mana? Dari ujung jari ini. Airnya itu kita basuhkan. Tapi kalau kita pakai keran, air keran ada di rumah kita, ada di tempat kita, pakai keran. Dari mana kita membasuh wuduknya itu? Dari apa namanya ini? Siku-siku. Kalau kita pakai keran. Oh Ustaz, saya udah biasa yang dari ujung ini. Sahkah? Sah juga. Tak ada masalah. Menurut Imam Romli namanya, itu beliau dari sini. Baik kita memakai keran ataupun dibantu wuduknya oleh orang lain. Ketika mungkin dia sakit, tidak mampu berjalan, kan air untuk dia. Maka bagian tangan daripada siku dimulai. Itu sunnah-sunnah wudhu. Kemudian, sunnah-sunnah wudhu yang lainnya. Ini banyak sunnah-sunnah wudhu. Membasuh leher dengan tangan kanan. Sebagian ulama memang ada yang mengatakan leher ini tidak sunnah, bahkan bid'ah. Tetapi Imam Ghazali, beliau termasuk mensunnahkan membasuh leher ketika berwudu. Pakai tangan apa? Tangan kanan. Jadi dia ada yang tangan kiri, ada yang tangan kanan dalam berwudu ini. Tangan kiri tadi yang buang air tadi, buang dari hidung tadi. Tangan kanan ketika membasuh leher. Nah itu apa namanya, membasuh rokobah, leher. Kemudian membasuh kaki menggunakan jari kelingking kiri. Membasuh kaki itu kan kita basuh. Ini kaki nih, ini kaki. Dibasuhnya lah menggunakan tangan tadi. Ketika jari-jarinya itu baik kaki kanan maupun kaki kiri itu menggunakan kelingking kiri. Kita kan berwudu dua kaki, kan kita basuh-basuh pakai tangan. Maka ketika untuk sela-sela jari ini, sela-sela jari ini perlu untuk dibasuh, perlu. Jangan dibiarkan begitu saja. Masuk ini kelingking kiri kita ini ke kaki, baik kaki kanan maupun kaki kiri. Dari mana? Dari atas? Enggak, dari bawah. Dari bawah. Ah, begini dia. Ini kaki dari bawah. Tap. 3, 4, baru semua. Mengapa seperti itu? Karena sela-sela jari kita nih ada bakteri-bakteri, ada kotor-kotoran. Sering kadang kita membasuh kaki ini hanya siram-siram gitu aja. Air keran, siram-siram gitu aja, yang penting basah. Nah, kalau basah begitu, airnya menetap di situ. Kotorannya di situ, apalagi yang biasa mungkin kakinya tidak dibersihkan. Itulah jadi kutu air, kaki pecah-pecah, kering. Itu dia penyebabnya. Maka siapa yang ingin tumitnya bersih, sela-sela jarinya nggak kena kutu air, amalkan ini. Kalau berwudu, masukkan ini jari-jari itu ke bawah. Bersih dia. Setelah berwudu, keringkan. Kalau yang parah-parah masih keras-keras kakinya belakangnya itu, keringkan. Kemudian ditaruh nanti minyak zaitun ataupun vaselin supaya lembut. Dibuat bersih. Jadi itu karena apa? Karena kotor. Nah, itu yang membersihkannya bagaimana? 1400 tahun yang lalu sudah diajarkan Nabi Muhammad supaya membersihkannya. Ini modelnya. Only jari kelingking aja. Baik kaki kanan maupun kaki kiri. Dua-duanya begitu, pakai tangan kiri membersihkannya. Kemudian ada yang rahmati Allah, selesai berwudu, kita baca surat Al-Qadar 3 kali. Inna anzalnahu fil lailatul qadar 3 kali. Setelah itu ayat kursi. Kemudian sholat sunnah wudu. Sholat sunnah wudu ini amalan Sayyidina Bilal radhiyallahu taala anhu. Beliau itu, kan kita pernah mendengar bahwa ada suara sendalnya Sayyidina Bilal. Masuk surga dahulu walaupun orangnya masih hidup di dunia. Esoknya ditanya Nabi, apa amalanmu wahai Bilal? Tidaklah saya berwudu, kecuali saya sholat sunnah 2 rakaat. Maka kata Nabi, oh sebab itu sendal kamu sudah terdengar di surga. Sendalnya saja sudah masuk surga, apalagi orangnya, udah jelas.
Apa amalannya? Sholat sunnah 2 rakaat setelah berwudu. Setelah berwudu, sholat. Setelah wudu, sholat. Artinya apa? Beliau ini daimul wudu, jaga wudu. Orang yang jaga wudu 24 hours. 24 jam beliau jaga wudunya. Nah, beliau seperti itu. Ada yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara sunnah wudu lagi menghadap kiblat. Kalau mampu untuk menghadap kiblat, afdolnya menghadap kiblat. Tapi kalau mungkin sudah qomat, silakan dipercepat. Tak menghadap kiblat pun tidak masalah. Tapi ini sunnahnya. Menghadap kiblat ketika berwudu. Kemudian apa? Ketika wudu itu sunnahnya duduk. Bukannya nungging. Bukan nungging. Kadang kita keran kita apa? Sehingga kita nggak begitu. Tapi apa? Duduk. Alhamdulillah masjid di tempat kita ada tempat duduknya. Itu alhamdulillah. Memang begitulah sunnahnya wudu itu. Kalau tidak, ya jongkok. Jadi wudu itu tidak buru-buru. Wudu itu bukan kejar waktu, tidak. Wudu itu ibadah juga. Sebagaimana sholat kita mengerjakannya santai-santai sholat dengan enjoy. Begitu juga wudu. Wudu nggak terkejar-kejar. Sehingga dia asal-asal saja. Tidak. Maka ketika berwudu itu, kita dalam keadaan duduk. Kemudian, tidak mengibas-ngibaskan air wudu. Jadi habis wudu itu tidak begitu. Ustaz, kan saya kedinginan. Kalau kedinginan, uzur berarti kita musim dingin. Silakan. Mau dikibas-kibaskan silakan, mau dilap pun boleh. Karena apa? Dingin kali, sejuk. Kemudian hadirin rahmati Allah, hemat dalam penggunaan air. Tidak banyak-banyak. Dan tidak berbicara. Walaupun berwudu, kita dipanggil orang, berbicara, itu berpengaruh di dalam sholat. Apa yang dikerjakan sebelum sholat, itu berpengaruh di dalam sholat. Jadi proses untuk khusyuknya seseorang itu di dalam sholat, itu sebelum sholatnya sudah ada prosesnya. Bukanlah langsung sholat dia langsung khusyuk, tidak. Proses sebelum itu pun dia sudah khusyuk. Dalam makanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah ketika beliau mendengar azan Allahu Akbar, merah padam wajah beliau. Mengapa seperti itu? Karena beliau sadar, ngerti, tahu siapa yang mau dihadapi. Yang akan dihadapi adalah Rabbul Alamin. Bukan gubernur, bukan raja, bukan presiden. Tuhannya seluruh alam ini. Makanya beliau merah padam menghadap Allah Ta'ala. Ma'rifatnya itu, kenalnya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu tinggi. Makanya seperti itu. Sayyidina Ali, beliau pernah kena panah. Kena panah pahanya itu. Kapan dicabutnya? Maka bermusyawarah dengan keluarga, cabut aja ketika sholat. Ternyata ketika beliau sholat, dicabut anak panah itu. Setelah selesai sholat, kalian ngapain duduk dekat saya ini? Kok ramai betul ini di sini? Bahasa kita lah. Mengapa ramai sekali di sini? Kami mencabut anak panah engkau. Apa beliau katakan? Sungguh, apa yang kalian perbuat tidak terasa sama sekali. Kan aneh tuh. Ada panah di paha kita, di kaki kita. Ada panah ini. Ada jarum aja lah. Jarum saja di paha kita. Dicabut, kita meraung. Beliau anak panah itu lengket di kaki beliau. Dicabut nggak terasa. Ketika kapan? Di dalam sholat. Ini di luar akal kita orang seperti ini. Tapi begitulah contoh orang yang mau kita contoh seperti itu. Sebab khusyuknya pada Allah SWT itu high class, tingkat tinggi. Kemudian hadirin rahmati Allah, ini tidak mengelak kecuali uzur. Kalau kita uzur kedinginan, Ustadz, bagaimana sih hukumnya kalau kita berwudu dengan es salju? Kita tinggal di Eropa misalnya. Tinggal di Skotlandia, turun salju. Tinggal di Jepang, turun salju. Wudu pakai salju boleh tidak? Wudu pakai salju tidak. Dipanaskan dulu, dicairkan, itu boleh. Kalau es, silakan. Jadi tidak langsung digunakan seperti itu. Hadirin rahmatullah SWT, ini hasil penelitian daripada
termasuk Rusia. Jadi Dagestan, ada dokter namanya Magomedov. Ini memang saudaranya Habib, yang pemain UFC itu, dari Dagestan. Beliau mengatakan bahwa kalau kita wudhu dengan sempurna, refleks dari refleks ratusan ribuan tahun sudah, di tiap titiknya itu bisa menyembuhkan. Begitu juga dengan wudhu. Di tubuh kita ini ada 700 titik-titik syaraf untuk penyembuhan. Dan ada 66 titik yang paling cepat menyembuhkan. Ada 66 yang ketika dipijit, ditekan titik-titik itu paling cepat menyembuhkan. Paling cepat untuk membuat rileks, paling cepat menyembuhkan. Nah, daripada 66 itu ada 61 di anggota wudhu. Daripada 66 titik refleksi yang paling top itu ada 61 titiknya itu di anggota wudhu. Jadi, kalau kita berwudhu dengan sempurna, berarti kita sama juga dengan merefleksi tubuh kita sebanyak 61 titik tadi yang mempercepat ataupun menghindarkan diri daripada penyakit. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada kanker kulit. Ada kanker kulit. Jadi ini di Queensland di Australia Barat. Tiap tahun ada 136 kasus per tahun. Tiap tahun ada 136 ribu. Ini ribu nih ya. 136 ribu, bukan hanya 136 aja nih. Jadi banyak. Ada kanker kulit. Nah, kanker kulit ini kebanyakan terjadi karena anggota tubuh yang kena dengan polusi udara. Polusi udara ini apa saja? Asap kendaraan bermotor itu polusi. Asap kendaraan bermotor, asap mobil, asap motor, sebetulnya itu lebih berbahaya daripada rokok. Rokok itu bahaya. Iya, sehingga para ulama ada yang mengharamkannya. Tetapi lebih berbahaya lagi polusi udara yang disebabkan kendaraan bermotor. Oh, haram rokok. Iya, tapi lebih berbahaya lagi asap kendaraan bermotor. Nah, polusi udara itu, apalagi kita sering keluar, itu kena di bagian-bagian tubuh yang sering terkontaminasi dengan hal yang luar. Bagian-bagian mana saja tuh? Wajah, tangan, kaki. Maka dengan rahmat subhanahu wa ta'ala, salah satu, jadi banyak fadilah daripada wudhu ini, diantaranya adalah menghindarkan diri daripada kanker kulit. Nauzubillah min dzalik. Ini juga contohnya mengenai kanker daripada kulit. Nah, demikian mungkin yang boleh saya sampaikan. Nah, mungkin jikalau ada ibu-ibu pertanyaannya, boleh kita diskusikan sama-sama. Silakan. Terima kasih kepada Ustadz Fauzan Akbar Daulay yang telah memberikan materi tentang wudhu buat kita semua. Mudah-mudahan akan memperbaiki wudhu kita dalam kesehariannya dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, baik yang di dalam maupun yang di luar sana. Amin Allahumma amin. Barakallah Ustadz ilmunya. Kemudian menginjak acara yang kelima yaitu tanya jawab. Monggo para ukti yang di luaran sana yang mau bertanya tentang wudhu dipersilahkan. Saya tadi ada ingat atau mau tanya apa ya lupa.
ada pertanyaan, bagaimana hukumnya seseorang yang ketika dia sholat, difikirnya bahwa waktu sudah masuk. Ternyata setelah diteliti 5 menit lagi baru masuk. Dia sudah sholat, bahkan sudah sholat 4 rakaat, sholat zuhurnya, sudah selesai semua, udah zikir-zikir, bahkan baca Quran, sholat sunnah dan sebagainya. Bagaimana seperti ini? Orang yang seperti ini wajib ulang lagi. Jadi, kalaupun lupa, apalagi diingatkan orang lain, sholat tadi itu diulang lagi. Sholat wajib. Karena memang di antaranya kita wajib ketika sholat itu adalah betul-betul tahu kapan waktunya. Kalaupun silap, nanti diulang kembali. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz, mohon izin bertanya. Pertanyaan dari saya yaitu, kan itu afdolnya kita berwudu kalau kita berkumur harus sampai ke Sebentar, Bu. tenggorokan dan... Halo, sebentar. Ini ada pertanyaan di sini. Sebentar, setelah ini saya terangkan. Oke, bentar Bu ya. Setelah ini Ibu. Oke, silakan. Ya, ini ada pertanyaan. Seseorang yang dia bertamu ke rumah orang. Kemudian ketika sholat itu, sholat begitu saja. Biasanya fikirnya menghadap ke barat. Di Suriname. Suriname itu adalah daerah dekat Belanda. Orang Suriname itu adalah tiang-tiang Jawi sing pindah mereka. Orang-orang Jawa yang dulunya dibawa oleh orang Belanda pindah ke sana. Jadi Suriname itu dekat dengan Belanda. Dan bahasa mereka, bahasa nasionalnya adalah bahasa Belanda. Tapi kata tiang-tiang Jawi di sana itu banyak orang Jawa. Dan mereka taunya kalau arah barat, ya udah disitulah kiblatnya. Kita di Indonesia itu arah kiblatnya adalah ke barat, arah barat. Dan mereka pikir, oh pokoknya setiap arah barat itu adalah kiblat kami. Pikir mereka. Jadi ada jemaah-jemaah yang ke sana, ustaz-ustaz, alim ulama ke sana, dijelaskan. Ternyata salah, kiblatnya itu bukan ke arah barat. Jadi intinya apa? Wajib seseorang itu dia tahu betul, pasti di mana kiblat itu. Sekarang tidak susah lagi, kita buka aplikasi, di mana kiblat, selesai. Jadi sholatnya yang tadi itu tidak sah. Sebab waktunya pun tidak terlalu lama. Dan sholat-sholat seperti ini, sholat-sholat qadha, sholat-sholat silap, itu jangan diambil pusing, kerjakan saja. Saya punya sholat qadha, Ustaz, sudah berapa tahun? Sudah, enjoy aja. Anggap aja itu sholat sunnah. Jadi, kalaupun kita punya sholat qadha, buat saja, lakukan, suka hati mau berapa banyak, terserah kapan waktunya, nggak ada masalah. Penyakit sholat qadha apa? Malas buatnya. Nah, tapi tetap wajib untuk dibuat. Nah, jadi tetap kita buat nanti, enjoy. Nah, seperti itu. Silakan Bu Rati. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari saya tadi kan diterangkan sama Ustadz bahwasanya afdol berwudu kalau kita lagi berkumur harus sampai ke tenggorokan atau kalau lagi hidung. Nah, pertanyaan dari saya yaitu gini, kalau kita lagi puasa itu gimana Ustadz? Apakah kita harus juga seperti itu? Kan kita takutnya nanti air itu masuk ikut ketelan meskipun satu tetes seperti itu.
Begitu Ustaz, pertanyaan dari saya. Atas penjelasannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk wudhu, untuk kumur-kumur, bahkan untuk gosok gigi ketika berpuasa. Bolehkah gosok gigi ketika berpuasa? Boleh. Bolehkah kumur-kumur ketika puasa? Boleh. Kapan waktunya? Ini untuk jaga-jaga. Bolehnya kapan? Sebelum zuhur. Siapa yang mau kumur-kumur, siapa yang mau dia gosok gigi, silakan. Pakai odol juga Ustadz. Ya, suka hati, terserah. Mau dia pakai odol, mau dia hanya menggunakan siwak saja, ataupun dia tidak memakai odol, boleh sebelum zuhur. Kapan waktunya? Sebelum zuhur. Tetapi bagi orang yang puasa, sebaiknya waktu sahur. Selesaikan semua. Sebaiknya. Kemudian, mulut kan berubah. Mulut kan berubah, baunya berubah. Ketika setelah zuhur. Setelah zuhur, mulut berubah. Mulut kita bau nih. Sudah kita rasakan. Hah, pingsan kita. Ketika kita rasakan, dalam nih. Kita kan berkomunikasi dengan majikan kita. Ini bagaimana nih? Saya mau jumpa dengan majikan saya yang majikan saya udah tua, pantang untuk yang bau-bau. Apalagi seorang kepala negara misalnya mau bertemu dengan kepala negara yang lain. Sedangkan seorang kepala negara ini mesti menjaga marwah daripada negaranya. Diplomat besar. Dia mau komunikasi, jam berapa komunikasinya? Jam 2 siang, jam 3 siang. Disitulah hawa-hawa mulutnya itu menebar ke seluruh alam. Bagaimana nih? Bolehkah dia untuk kumur-kumur bahkan gosok gigi setelah zuhur? Nah, ini ada ulama yang membolehkannya. Jadi intinya, kalaupun kita kumur-kumur ataupun gosok gigi, dijaga. Jangan sampai tertelan. Kalau tertelan, batal puasanya. Seperti itu. Maksudnya, monggo Ukti yang lain kalau masih ada pertanyaan boleh dilanjut. Kalau sudah tidak ada pertanyaan maka kami tutup kajian online ini. Monggo yang lain. Di room itu ada Bu di Ya. chat room. Di chat room tolong dibacain. Kok ada yang lebih gimana maksudnya? Oke, ini ada pertanyaan, saya bacakan langsung. Ustadz mau tanya, berapa syarat sah sholat dan wudhu? Kalau rukun-rukun sholat ada 13. Syarat-syarat sholat termasuk menghadap kiblat itu yang di luar sholat. Jadi ada beberapa macam, memang ulama-ulama beda-beda. Tetapi nanti akan kita bahas mungkin selanjutnya. Kalau rukun sholat ada 13, rukun wudhu ada 6. Itu jumlahnya. Nanti mungkin bisa diperjelas lagi dengan ditanya nanti. Oke, ini ada pertanyaan yang lain, silakan. Silakan.
Ya, ini ada pertanyaan. Ketika seseorang yang baru menikah, itu ada proses foto-foto, dan di situ ada cium tangan antara suami dengan istri setelah selesai itu untuk acara foto-foto itu. Nah, khususnya acara pernikahan itu setiap negara beda-beda. Satu. Dan ada adat-adatnya yang bermacam-macam. Siraman baik sebelum dan setelah pernikahan. Nah, ada adat di negara kita, kebiasaannya sekarang karena untuk diabadikan itu mencium tangan suami. Apakah ada doanya? Sepengetahuan saya itu tidak ada. Sepengetahuan saya, mungkin guru-guru kita yang lain ada. Tapi ketika bersentuhan dengan suami, ketika berhubungan dengan suami, banyak doa-doanya. Bahkan tadi setiap kita membasuh anggota wudhu kita, itu ada doa-doanya. Itu doa-doanya dari mana? Hasil daripada kebersihan hati para ulama, dan supaya kita selalu fokus ketika berwudu kepada Allah Ta'ala, hati kita, kolbu kita melekat pada Allah ketika wudu, itu ada doanya. Contoh, ketika membasuh wajah, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya Allah, putihkanlah wajahku di saat nanti ketika di akhirat ada orang yang hitam wajahnya, putih wajahnya. Kapan itu? Ketika membasuh wajah. Nah, ketika membasuh tangan ada wuduknya. Allahumma a'tini kitabi biyamini. Ya Allah, berikanlah aku kitab catatan amalku dengan tangan kanan, jangan dengan tangan kiri. Rambut begitu juga, kaki begitu juga. Ada doa-doanya. Nanti terlalu panjang majelis kita kalau kita bahas semuanya. Tetapi ketika kita, jadi kalau mungkin menggunakan bahasa Arab terlalu mungkin susah kita menghafalkan. Intinya, ya Allah, bahasa Indonesianya saja nih, bahasa Indonesia saja. Seorang suami ketika dia memegang bertemu dengan istrinya, itu suami doa kepada istri. Dan istri pun doa juga. Seorang suami yang bertemu istrinya, dia megang kepala ubun-ubun istrinya. Ya Allah, berikanlah aku kebaikan istriku. Kita ingat ya bahwa dua orang ini kepalanya lain. Pikirannya beda-beda. Dua manusia ini, laki-laki dengan perempuan, itu adalah makhluk planet yang beda. Satu planet Mars, satu planet Venus. Satu buat hawanya panas saja. Satu lagi dingin. Dingin aja. Nggak negor juga. Jadi dua-duanya ini mesti memahami segala kekurangannya. Satu panas, satu dingin. Akalnya lain-lain. Satu suka pedas, satu enggak. Yang manis-manis. Maka, karena dua orang ini berbeda, mesti menerima kekurangan. Pernikahan bukanlah menikmati keindahan, tetapi menyempurnakan kekurangan. Ibu-ibu mungkin yang ingin menikah, jadi kalau siap nikah, siap dengan kekurangan. Kalau siap nikah, siap dengan keburukan-keburukan suami. Gantengnya sebentar aja itu laki-laki. Buruknya banyak kali. Banyak betul buruknya. Sebaliknya juga begitu juga. Perempuan pun begitu juga. Gak hanya cantik, wow, lipstiknya luar biasa, makeup, semua polesan semua. Yang ganteng pun begitu juga. Sama saja. Siapa yang siap menikah, siap dengan kekurangan. Maka, ketika bertemu pertama kali itu, si laki-laki doa, ya Allah, berikanlah aku kebaikan-kebaikan istriku. Tutupilah kekurangan-kekurangannya, bantu kami untuk bersama-sama menyempurnakan agama kami. Si laki-laki begitu juga, si perempuan begitu juga. Kemudian biasanya kadang 3 hari itu saling bercengkrama antara laki dengan suami. Apa kekurangan? Dibongkar semua kekurangan ataupun kesukaan. Tapi jangan cerita tentang masa lalunya. Mantannya udah A sampai Z. Pacarnya di mana-mana. Sudah melakukan ini dan itu. Itu tutup semua. Jangan dibongkar-bongkar. Bang, Mas yang ganteng, saya ingin membuka lembaran baru dengan engkau. Kertas masih putih. Masa depan kita masih cerah. Maka saya tidak mau bongkar-bongkar masa lalu saya. Dan saya pun tidak mau bongkar-bongkar masa lalu Mas. Tidak.
kita di depan ini masih panjang perjalanan kita, bahtera rumah tangga kita masih panjang. Maka tutup rapat-rapat, jangan dibongkar-bongkar. Tapi kadang kita pingin tahu, tutup. Pingin tahu juga, tutup lagi. Dilem, Alteco, yang nggak dibuka-buka. Nah, begitu kira-kira. Silakan lagi, Bu. Ya. Ya masih tentang wudhu. Ini loh, saya habis wudhu dan sudah dulu. Ya, jadi saran para ulama mulai dari awal. Jadi ada pertanyaan, Ustadz, kalau saya zikir ingat pada Allah sehingga saya sampai selesai wudhu saya, di akhir wudhu saya niatkan semua untuk ingat pada Engkau, untuk mendekatkan diri pada Engkau, ya Allah. Bagaimana seperti ini? Bagus, bagus. Afdalnya mulai awal kita berwudhu sampai terakhir kita berwudhu, semuanya kita selalu doa, ingat, nggak lupa-lupa dengan Allah Ta'ala. Zikir terus. Masuk wajah, ya Allah. Muka ini banyak kali dosanya, ya Allah. Banyak betul ini dosa. Mata, mulut. Apalagi mulut nih. Cerita sana sini. Ya Allah, hapuskanlah dosa-dosa wajahku, ya Allah. Dosa tanganku, ya Allah. Yang entah apa yang dipegang, entah apa yang diperbuat dengan tangan. Tangan kiri begitu juga. Kepala ini pikiran-pikiran yang buruk. Pikiran-pikiran yang suuzon. Pikiran-pikiran negatif. Buang, ya Allah. Masuk kaki begitu juga. Kaki, ya Allah, seringkali ini ke tempat yang tidak Engkau ridhoi. Hapuskanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Nah, itu dari awal hingga akhir, koneksi terus dengan Allah Ta'ala. Dan ini yang disunahkan dan diajarkan oleh para ulama kepada kita. Jadi, awal hingga akhir, kita fokus ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin demikian yang boleh saya sampaikan. Langsung doa. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi majelis kita. Semoga para jemaah sekalian sehat-sehat semua dan bisa istiqomah. Setiap kajian kita makin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Alhimna ilhamal malaikatil muqarrabin warzuqna fahmal anbiya'il mursalin. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Keluarga kami, ya Allah. Ya Allah, masyarakat kami, ya Allah. Ya Allah, bantulah kami, Allah, untuk menyempurnakan wudhu kami, ya Allah. Berikanlah kami salat yang khusyuk, ya Allah. Berikanlah kami salat yang lezat, ya Allah. Jadikanlah amal ibadah lebih kami cintai daripada perbuatan yang Engkau murkai, ya Allah. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Hayy, ya Qayyum. Berikanlah kami keridhaan-Mu, ya Allah. Bantulah kami, ya Allah, dalam segala urusan-urusan kami, ya Allah. Bantulah kami menyelesaikan masalah-masalah kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian mungkin yang boleh saya sampaikan. Minta maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas materinya hari ini. Mudah-mudahan membawa kebaikan kita ke depannya dan acara awal hingga akhir lancar. Alhamdulillah tidak ada suatu halangan apapun. Kemudian kami sebagai MC yang telah membawakan acara awal hingga akhir, apabila ada kata, ucapan yang kurang berkenan di hati Ustadz maupun teman volunteer, saya pribadi mohon maaf lahir batin. Apabila ada kebaikan itu dari Allah dan apabila ada salah itu mutlak dari saya. Kami akhiri dengan doa kafaratul majelis. Monggo kita bareng baca. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.